Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi illa billah amma ba'd. Kita masih melanjut di dalam pembahasan kitab Ihya Ulumuddin terakhir, masih di Kitabul Ilm dalam bab kedua. Terakhir kemarin bab kedua kita selesaikan tentang Bayanul Ilmul Mahmud wal Mazmum, semua yang tercela dan terpuji. Juga sudah membahas ilmu tentang fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Kita di terakhir itu ditutup oleh Imam Ghazali dengan penjelasan tentang 4 atau 5 imam madhab dengan Sufyan Ats-Tsauri, serta 4 imam mazhab yang terkenal lain, yaitu Abu Hanifah, Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum ajmain, untuk memberi bukti bahwa mereka bukan hanya ahli dalam ilmu fikih, tapi mereka juga orang-orang yang memperhatikan ilmu akhirat. Ketika beliau sudah menjelaskan, Imam Ghazali, bahwa ilmu fikih itu sebenarnya termasuk ilmu dunia, ilmu akhirat dan ilmu hati, ilmu tentang kalbu, dan apa yang tercela dan apa yang terpuji dari sifat-sifat hati yang sudah kita bahas panjang lebar. Dan terakhir kemarin, jika menyinggung tentang Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau tidak menjelaskan secara khusus, karena kata beliau si kitab ini penuh dengan perkataan dari mereka berdua, sehingga dapat tentang ilmu. Kitab ini penuh dengan perkataan mereka berdua tentang ilmu masalah hati, sehingga tidak perlu menjelaskan secara khusus. Dan beliau memang di sisi lain beliau mengatakan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal dan Sufyan Ats-Tsauri ini termasuk paling sedikitnya pengikutnya di antara dibandingkan dengan 3 imam yang lain. Ya, karena dia lebih ke alam, karena istiharnya memang mungkin waktunya tidak ada, karena kan pengikut dan tidaknya itu ya tergantung, nggak bisa dipaksakan. Dan kita juga tidak bisa mengatakan yang besar seperti Abu Hanifah itu banyak pengikutnya. China, Rusia, bagian bekas jajahan Uni Soviet, Tajikistan, Uzbekistan, semua hampir mazhabnya Hanafi. Turki, Hanafi. Tapi apakah itu kemudian itu yang paling betul? Kan kalau semuanya benar, karena mujtahid itu musib. Nggak bisa dilihat dari itunya juga. Wallahu a'lam, kenapa kok? Mungkin cocok dengan tabiat orang itu. Ahmad bin Hanbal memang lebih keras dalam secara tekstualnya, ya mungkin. Wallahu a'lam. Ya mungkin, tapi memang belum ada teman secara khusus kenapa kok yang itu lebih sedikit. Karena Imam Ahmad bin Hanbal paling di Baghdad itu, dan sekitar Baghdad, dan sebagian Syam, sebagian Najd, bahkan di Mesir sudah tidak ada. Ada di Baghdad, saya pernah ketemu waktu umroh. Mereka Ahlus Sunnah, Aswaja, tapi mazhabnya Hambali, di orang Irak. Waktu umroh saya pernah ketemu mazhab Hambali, sekitar Baghdad, sekitarnya juga di Syam. Kemudian, dan memang mereka istiharnya dengan warok dan zuhud itu lebih nampak. Kata Ahmad bin Hanbal, yaitu Ahmad, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal. Di Hanbal itu nama kakeknya. Dan nasabnya seperti disebut oleh anaknya sendiri, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Itu berujung kepada Bakar bin Wa'il, Bani Bakar bin Wa'il, dari Bani Syaiban.
Adapun pendapat yang lain mengatakan bahwa beliau itu dari Bani Zuhal bin Syaiban. Tapi itu sama Syekh Murtadha Zabidi, ini dikatakan itu sebenarnya keliru karena sebenarnya beliau itu Muhammad bin Hanbal dari Bani Syaiban bin Zuhal bin Sa'labah. Dan beliau adalah orang yang sabar karena di zaman beliau sempat disiksa karena fitnah khalqul Quran, masalah kemakhlukan Al-Quran itu. Nasiruddin Sunnah, beliau dikatakan oleh Syekh Abdul Razak Son'ani bahwa saya tidak pernah melihat orang yang lebih afqah daripada Ahmad bin Hanbal, lebih faqih, lebih pandai faqih, lebih warok dari Ahmad bin Hanbal. Kemudian Abu Musir juga salah satu ulama zaman itu ditanya tentang apakah beliau kenal seorang yang menjaga perkara agamanya umat ini. Dan saya tidak kenal kecuali seorang pemuda yang ada di timur daripada Hijaz, yaitu sebelah di Baghdad. Itu Ahmad bin Hanbal. Saya di Baghdad 164 Hijriah. Kemudian beliau selain mendengar hadis tahun 179 dan banyak syuyukh, syekh-syekhnya, bahkan Imam Bukhari sendiri itu mengambil dari murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal berapa sanad hadis itu. Maktub sebagai maktub di Sahih Bukhari juga. Berapa riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, dari murid-muridnya, atau dari Imam Ahmad bin Hanbal itu sendiri. Ibrahim bin Sa'ad, guru-gurunya Imam bin Hanbal itu ya Tobaqot di atas itu Ibrahim bin Sa'ad, Yahya Al-Qattan, Mu'tamir bin Sulaiman, Gundar itu Ja'far bin Muhammad namanya Gundar. Kemudian Abu Yusuf Al-Qadhi dan banyak lagi. Imam Waqi termasuk guru-gurunya beliau. Imam Syafi'i termasuk guru beliau. Juga Abdul Razak Son'ani masuk guru beliau. Dan sebagian gurunya bahkan mengambil hadis juga dari beliau seperti Imam Syafi'i. Juga Abdul Razak Son'ani mengambil hadis dari beliau. Sedangkan teman sederajat sebaya beliau dalam menuntut ilmu itu Syekh Ali bin Al-Madini, salah satu syekhnya Bukhari, salah satu syekhnya Imam Bukhari. Saya bin Ma'in, Imam dan beberapa yang lainnya. Yang mengambil hadis dari beliau diantaranya Bukhari, Imam Muslim, Imam Bukhari dengan wasithah, dengan perantara tidak langsung. Kemudian Imam Muslim mengambil hadis dari beliau, Abu Dawud, putra beliau sendiri Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, Saleh bin Ahmad bin Hanbal. Kemudian beliau banyak rihlah untuk mengambil ilmu dan hadis ke Kufah, ke Basrah, ke Haramain, ke Yaman, ke Syam. Bahkan dikatakan kata putranya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, ayah saya itu menulis 10.000 asyratu alafi alfi hadis, 10 juta hadis yang beliau tulis. Yang saya pernah ingat beliau hafal 1 juta hadis. Dan beliau kata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, tapi menurut yang dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, ayah saya itu menulis 10 juta hadis dan beliau tidak menulis satu pun tulisan kecuali beliau menghafalnya. Dan beliau menyusun musnadnya, Musnad Ahmad bin Hanbal itu salah satu kitab induk hadis bagi umat ini, tersusun dari sekitar 30.000 hadis. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Ada lagi yang mengatakan, ini boleh dikatakan ensiklopedia hadis.
30.000 hadis di Musnad Ahmad. Adapun Kanzul Ummal yang dikumpulkan oleh Syekh Mutaqi Hindi dari Mutakhirin tahun 1100, dari banyak kitab hadis, itu merangkum 50.000 hadis. 50.000 hadis. Kemudian sebenarnya ada lagi yang lebih hebat, tapi sayang musnadnya itu tidak sampai ke kita. Itu musnadnya Baqi bin Makhlad. Itu seandainya ada, kata ulama hadis, itu ensiklopedia hadis yang besar. Beberapa atau 2 kali lipat atau lebih banyak dari kandungan musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Namanya Baqi bin Makhlad. Sayang tidak sampai ke kita. Yang sampai ke kita adalah musnad Imam Ahmad bin Hanbal. 30.000 hadis. Ya banyak faktor, karena Tatar Baghdad itu kan pusat perpustakaan besar. Nah, orang Tatar Mongol ini orang gurun, orang nggak ngerti peradaban. Sampai diceritakan ketika penyerbuan Mongol itu, Sungai Dajila, Sungai Euphrates, Sungai Tigris itu jadi warna tinta karena banyaknya yang dibuang. Sama dia kadang dijadikan pijakan dia. Orang bodoh, orang Tatar itu kan orang dulu. Ya ada bangsa yang nggak berperadaban. Banyak karya-karya mutaqaddim itu yang hilang. Sedikit. Nah ya, yang sampai ke kita saja kayak gitu, gimana ini? Yang sampai ke kita itu kita belum bisa, belum semua itu naik cetak. Belum semua itu naik cetak. Saya baru, ya bukan beberapa tahun lalu, udah lama saya beli Syarah Minhaj, itu punyanya Qadhi Ibn Abi Syuhbah. Itu baru pertama kali naik cetak. Naskahnya cuma berupa tulisan tangan, padahal sudah lama. Yang berupa manuskrip. Yang dicetak saja belum semua kebaca. Belum yang belum kecetak. Yang masih berupa tulisan. Itu yang selamat. Yang tidak selamat. Makanya saya lebih cenderung ingin ada satu ambisi untuk mengumpulkan semua yang sudah terdahulu itu sudah ada. Karena pikirannya buat apa kita membuat sesuatu yang ini orang dulu itu sudah pernah buat. Cuma karena kita kurang menelaah, seolah-olah kita atau orang sekarang membuat sesuatu yang baru. Ya bukan mengecilkan ya, tapi karena besarnya hazanah yang ditinggalkan oleh orang dulu. Yang mungkin belum semua kita teliti, belum semua kita telaah. Dan banyak ilmu. Adapun di terakhir itu yang mengumpulkan hadis itu, ya, Syekh Mutaqi Al-Hindi itu Kanzul Ummal itu. Sebenarnya sebelum Syekh Mutaqi Hindi tahun 900 Imam Suyuti sudah mengumpulkan di Jam'ul Jawami'-nya, di Jami'ul Kabir. Kan kita yang paling kenal kan Jami'ul Shaghir. Di Jami'ul Kabirnya Imam Suyuti disebut Jam'ul Jawami'. Tapi karena itu alfabetik, abjad, sama Imam Mutaqi Al-Hindi dikelompokkan per tema. Iman. Itu jadi 50.000 hadis di Kanzul Ummal. Kemudian teliti lagi sampai saya Hafidz At-Talidi, satu muridnya Syaikhul Umari, muhaddis Maghrib, dan saya ketemu muridnya. Kita dapat sanad dari muridnya. Itu dia mengumpulkan 333.000 hadis. Dan itu menurut dia, klaimnya itu al-ahadits ala sathil ard. Tanpa pengulangan. Yang 10 juta tadi itu dengan pengulangan. Sanadnya ini, hadisnya sama mungkin dari sanadnya. Jadi 10 juta. Tapi kalau mau diayak, kata dia, wallahu a'lam. Saya juga masih, tapi waktunya nggak ada, kita masih juga mencoba dari lagi. Apa sudah tercover semua? Kayaknya sudah. Dia cuma mengcover tuh hadis qala Nabi, qala Rasul. Dengan perkataan sahabat, tapi enggak. Ada beberapa riwayat di kitab-kitab
hadis itu kan juga mencampur, situ ada perkataan sahabat dan tabi'in. Itu 333.000 hadis lebih, 333.000 lebih. Al-Asatil Arab. Majmu'nya ada di sini. 330. Kemudian kembali ke Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi itu salah satu ensiklopedia hadis. Adapun kezuhudan Imam Ahmad bin Hanbal, waroknya beliau itu sudah masyhur, sebagaimana Imam Ghazali sendiri mengakui bahwa banyak di kitab saya ini kata beliau, saya menukil dari perkataan Imam Ahmad bin Hanbal dan Sufyan Tsauri. Dan banyak yang menulis manakibnya seperti Imam Baihaqi sendiri menulis manakib Imam Ahmad bin Hanbal, juga Ibnu Jauzi dan beberapa ulama yang lain. Dan beliau wafat tahun 241 Hijriah di bulan Rabiul Awal, dan yang menyolati beliau itu 1.300.000 orang. Ya, ya, menyolati beliau. Maka ada yang mengatakan banyak yang masuk Islam ketika wafatnya beliau. Qala li Syafi'i, kata Rabi bin Sulaiman, salah satu muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah mengatakan pada saya, Ahmad itu imamun fil hadis, imamun fil Quran, imamun fil fiqh, imamun fil faqr, imamun fil zuhud. Ahmad bin Hanbal itu imam dalam zuhud, imam dalam tasawuf, dalam kefakiran, imam tentang Al-Quran, imam dalam fiqh, imam dalam hadis. Dan cukup perkataan Imam Syafi'i itu sebagai saksian tentang kualitas atau kedudukan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Rahimahullah radhiyallahu anhu. Allah nafa'ana bihim. Juga Imam Sufyan Tsauri. Ada Imam Sufyan Tsauri itu beliau Abu Abdillah Sufyan bin Sa'id bin Masruq. Sampai kepada nasabnya kepada Ibn Thawr Al-Thawri Al-Kufi. Kemudian beliau lahir, Imam Sufyan Tsauri ini tahun 97 Hijriah, lebih tua. Dan beliau menerima hadis ketika umur 30 tahun. Banyak meriwayatkan dari beberapa tabi'in. Ya, Amr bin Dinar, Abdullah bin Dinar, Salma bin Kuhail, dan yang lainnya. Akmash, Ibn Zinad, Ibn Abi Saleh, Ayub Sakhtiyani. Ada yang mengatakan beliau itu pernah nututi 103 daripada tabi'in. Murid-murid para sahabat. Dan termasuk yang meriwayatkan ilmu dari beliau adalah Abu Hanifah. Daripada Imam Sufyan Tsauri ini, masuk Abu Hanifah itu termasuk muridnya. Imam Malik bin Jurayj, Auza'i, Imam Auza'i, Muhammad bin Ishaq, Abu Hanifah. Meskipun Abu Hanifah itu lebih sepuh, lebih tua dari Imam Sufyan Tsauri. Apa bukunya Sulul tidak terpublikasi? Ada sebenarnya di kitab tapi tersebar. Kalau kodifikasi satu kitab khusus nggak ada. Walam imma hilang atau tidak sampai ke kita. Juga kita memang belum pernah dengar kodifikasi khusus tentang mazhabnya Sufyan Tsauri. Tapi banyak tersebar di kitab-kitab seperti Majmu' Syarah Muhadzab, banyak itu tafaqih yang menulis itu. Kemudian juga Abdullah bin Ma'um, juga Abdullah bin Mubarak, Imam Waqi, Yahya Al-Qattan, Abu Nuaim, itu banyak mengambil dari beliau. Dan juga termasuk Rijalul Bukhari yang disebut tadi, termasuk beliau juga Sufyan Tsauri, termasuk sanad Imam Bukhari ke sana. Melalui Imam Auza'i, melalui
Abu Zinad melalui beberapa orang. Ya Sufyan itu. Sufyan Ats-Tsauri. Siapa? Hah? Enggak. Wah, enggak pernah dengar. Sufyan itu namanya. Tsaur itu bukan julukan, Tsaur itu salah satu datuknya dia. Tsaur, maka disebut marganya Ats-Tsauri atau betulnya disebut dari Bani Tsaur. Dan kita tahu begitu. Apa nasabnya beliau kepada kabilah daripada salah satu datuknya itu Tsaur. Maka disebut dia Tsauri. Oh, enggak pernah dengar nama, terus nama aslinya siapa? Enggak pernah dengar namanya. Ya namanya Sufyan itu. Apa nama aslinya? Enggak pernah dengar. Kita di Lawang Seketeng itu. Kecil itu rumahnya ya. Tetangganya Pak Ahmadi. Lawang Seketeng itu. Penilai. Allahu a'lam. Tak pernah dengar namanya selain Sufyan, tidak pernah. Ya Sufyan Tsauri. Sufyan bin Sa'id bin Masruq. Sampai kepada bin Tsaur. Datuknya itu makanya juluki Tsauri. Tsaur itu maknanya lembu memang secara makna. Tapi itu bukan dari julukan, tapi itu ya marganya dia atau kabilahnya dia. Sebenarnya Syaibani, Imam Ahmad, nama itu Muhammad bin Hasan Syaibani dari Bani Syaiban. Salah satu kakeknya mereka. Allahu a'lam. Bukan. Tidak ada hubungannya sama Sofi. Sofi al-Masyhur itu. Apal Haddad. Kemudian adapun keluasan ilmu beliau dan adab beliau, akhlak beliau, kesucian beliau, tawadhu beliau, ibadah beliau juga kehidupan beliau yang sederhana dan amar ma'ruf nahi mungkar itu sudah termasyhur dan banyak akan kita lihat itu di Ihya ini daripada kisah-kisah beliau dan juga perkataan beliau. Kemudian dikatakan Sufyan itu oleh Ali bin Syaiban diriwayatkan bahwa Sufyan Ats-Tsauri ini pernah sakit di Kufah. Kemudian dia ketika itu untuk pemeriksaan daripada sakitnya itu air kencingnya itu dikirim ke satu tabib. Ini bin Abi Dzib dan mengatakan ini air kencingnya siapa? Dia bilang ini air kencing orang yang sudah terbakar dengan rasa takut hatinya. Rasa takut itu. Dia berpengaruh pada air kencingnya itu kata tabib itu tadi ada air kencing dari orang yang dipenuhi dengan kesedihan dan rasa takut pada hatinya. Dan juga dikatakan oleh tabib yang lainnya bahwa ini adalah air kencing daripada orang yang zuhud. Orang yang sudah hatinya itu teriris dengan kesedihan kepada Allah pada akhiratnya. Dan saya tidak punya obat untuk orang yang seperti ini. Beliau wafat tahun 161 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab.
Adapun bab ketiga, al-babu tsalits, tentang bab kedua itu selesai tentang ilmu yang terpuji dan tercela, juga ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Sekarang ke bab ketiga, fima ya'udul amma minal ulumil mahmudah. Tentang apa yang ya'udul amma, yang orang awam menghitung atau menganggapnya seperti daripada ilmu-ilmu yang terpuji. Walaysa minha, dan padahal dia bukan termasuk dari ilmu yang terpuji. Wabihi bayanul wajhi, dan pada bab ini ada penjelasan tentang alasan alladzi bihi yakunu ba'dul ulum mazmuman, yang mana bihi dengannya, dengan alladzi, dengan alasan itu yakunu menjadi sebagian ilmu itu tercela. Alasan kenapa sebagian ilmu itu tercela. Bayanu tabdil asamil ulum, juga dalam bab ini akan ada penjelasan tentang perubahan nama-nama ilmu seperti fikih, tauhid, dan sebagainya. Tadzkir, hikmah. Ilmu fikih dengan beberapa lafaz yang kaitannya sama ilmu itu sudah mengalami perubahan makna dari zaman sahabat awal Islam sampai kepada zaman beliau Imam Ghazali. Menurut beliau ada perubahan makna. Itu makna tentang makna kalimat fikih, makna kalimat ilmu, makna kalimat ibadah tauhid, makna istilah tadzkir, pemberian peringatan, makna hikmah, kebijaksanaan. Dan bayanul qadril mahmud minal ulum syar'iyyah wal qadril madhmum minha. Dan di dalam bab ini juga ada penjelasan tentang kadar yang terpuji dari ilmu syariat dan yang tercela daripada ilmu syariat. Kadarnya. Kadar seberapa yang terpuji dan seberapa kadar yang tercela daripada ilmu syariat. Pembahasan pertama tentang bayanu illati zambil ilmil mazmum, penjelasan ilat, alasan atau sabab tercelanya ilmu yang tercela. Lala katakul, barangkali kau mengatakan, kata Imam Ghazali, al ilmu huwa ma'rifatu syai' ala ma huwa bih. Ilmu itu kan definisinya adalah ma'rifatu syai', pengenalan akan sesuatu ala ma huwa bih, menurut apa-apa yang huwa, yang sesuatu itu bih ada padanya. Ini pengenalan pada sesuatu menurut keadaan sebenarnya dari sesuatu itu tadi, itu ilmu. Min sifatillah, itu subhanahu wa ta'ala, dan ilmu itu masuk sifat-sifatnya Allah. Allah memiliki sifat ilmu hayat, ilmu pengetahuan. Bagaimana ilman wa yakunu ma'kauni ilman mazmuman. Lantas bagaimana menjadi sesuatu itu ilmu, tapi dia menjadi juga bersama dengan keberadaan dia sebagai ilmu. Kok dia itu mazmum, kok dia dikatakan tercela? Kok bisa, bagaimana? Kata. Mungkin timbul pertanyaan seperti itu, kata Imam Ghazali. Fa'lam, ketahuilah. Anal ilma la yudhammu li aini. Ilmu itu tidak dicela karena zatnya. Karena ilmu itu sebagai ilmu. Wa inna ma yudhammu bi haqqil ibad, hanya saja dicela ilmu itu dalam haknya para hamba. Li ahadi asbabin salatah. Itu karena salah satu dari 3 sabab. Maka ilmu itu menjadi tercela. Al-awalu, sabab pertama ilmu itu bisa tercela. Ayakuna mu'adiyan ila dororin mah. Itu ada, hendaknya ada apa ilmu itu mu'adiyan, menghantarkan kepada doror. Menghantarkan kepada madorot tertentu. Dororin ma'ay, dororin ma'ay. Menghantarkan pada satu madorot tertentu. Ima bisohibe. Bisa jadi madorot itu kepada pemiliknya, pemilik ilmu tadi. Wa imma bi ghairi, itu orang yang bergelut dengan ilmu. Imma bi ghairi, bisa jadi madorot itu pada orang lain. Iya, selainnya si sohibnya, selain pemiliknya itu. Nanti akan dijelaskan itu. Kama yudhamu ilmu sihri wa tilasmat. Wa hakun. Seperti tercelanya ilmu sihir dan ilmu tilasmat, ilmu tentang azimat dan sebagainya. Itu telas.
Tilasmat. Sudah kita pernah bahas sebetulnya masalah bagian-bagian ilmu tercela, ketika bahas filsafat dan sebagainya. Wahwa hak, dan ilmu sihir itu benar. Hak di sini bukan hak lawannya batil, bukan. Tapi benar itu artinya Quran pun mengakui bahwa sihir itu ada gitu. Bukan benar lawannya salah, bukan. Jadi ilmu sihir itu benar. Sabit benar-benar ada, bahkan Quran mengakui. Syahidal Quran. Tahu, sebab Quran sendiri menyaksikan, memberi bukti bagi adanya ilmu sihir itu tentang berita penyihir Firaun dan sebagainya. Juga kisah Harut dan Marut yang mengajarkan sihir pada penduduk Babil. Ya, Umayyu alimin aja saya pun nama fitnatul balatab. Bagi syaitan kafaru ya'limuna nasa sihra. Setan itulah yang kafir mengajarkan pada manusia itu sihir. Umahum bidharin akan dikatakan pada minum maifaruka bi bainal mar'i wa zawji. Maka mereka pun hanya mempelajari dari Harut Marut itu sihir yang memisahkan antara seorang dengan pasangannya. Ya ada, kan itu diakui di Al-Quran. Ya, pelet atau lawannya pelet. Dan dikatakan Omong bitorina min adin ila bi'idznillah. Dan mereka pun tidak bisa memberi madarat dengan sesuatu ilmu tadi, dengan sihir tadi kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Ta'ala menemui turun pada kaum mereka mempelajari ilmu sihir yang banyak madaratnya dan tidak memberi manfaat pada mereka. Bapak alimu laman isyara walau silahkan min khalaq. Mereka pada sudah ngerti apa sampai orang membeli ilmu suci itu, maka dia tidak ada bagian dari akhiratnya. Dan di firman Allah yang lain, wala yuflihus sahiru haitsu atah, dan tidak akan beruntung si penyihir itu dari manapun dia datang. Apa ta'tuna sihra wa antum tubsirun, maka mendatangkan sihir dengan kalian itu mengerti bahwa itu sihir. Juga dikatakan yukhayyalu ilaihi min sihrihim anna tas'ah. Seolah-olah yukhayyal ilaihi, buat imajinasi bagi orang yang melihat situ seolah-olah ular itu tas'ah, ular yang dilemparkan oleh para penyihir Firaun. Itu seolah-olah ular itu berjalan. Dan Allah menyuruh kita untuk berlindung dari penyihir-penyihir wa min syarrin naffatsati fil uqad, dan dari kejelekan nafasat, wanita-wanita tukang sihir yang suka meniup fil uqad dalam buhul, simpul-simpul tali untuk melakukan sihirnya. Kalau tidak ada kan buat apa Allah suruh kita berlindung? Jadi ilmu sihir dan ilmu telasmat, khususan beberapa tentang azimat, dan ini sebangsa azimat itu kolsam. Wano asbabun, sababun yatawassul bila tablik kepada zaujin. Bahwasanya sihir itu menjadi sabab yang yatawassul bi, yang disampaikan dengannya untuk tafriqah, memisah antara dua suami istri, sepasang suami istri. Maka suhira Rasulullah memerintah bisa babe. Dan pernah tersihir, terkena sihir siapa Rasulullah SAW, bahkan beliau sakit karena sebab sihir itu. Sampai Jibril mengabari beliau hatta qarahu Jibril tentang sihir itu. Pak Raja sihra mintati hajarin fi qa'ri bi'rin. Sampai Jibril itu memberi kabar tentang di mana sihir itu, supaya ukhrija sihru, hingga dikeluarkan sihir itu dari bawah batu di dasar sumur, itu Bi'ru Darwan atau di Arwan. Di Bi'ru Darwan. So ini riwayat Bukhari dan Muslim. Iya, sampai kan jadi sebab turunnya Anas dan Al-Falaq itu. Anas Al-Falaq. Ada hadisnya di Bukhari juga ada. Rasul cerita pada Syekh Aisyah tadi malam, Allah mengutus tentang memberitahu tentang penyakit saya itu turun. Rasul cerita turun dua malaikat, satu duduk di kepala saya,
satu duduk di kaki saya. Kedua malaikat itu berdialog. Marodo. Apa marodo rojul ini? Kata malaikat itu dialog. Sakit apa rojul ini? Yang malaikat satu ini bilang pola matubuk. Ay mashur. Dia terkena sihir. Pola mantobahu. Siapa yang menyihir dia? Pola nabi bin al-asom. Lalu Yahudi min Bani Zurek. Yahudi kepada Bani Zurek. Nabi bin al-asom. Gimana? Disihir dalam bentuk apa? Fi mustin musyakotin atau musyakot. Disihir pada rambut. Dari rambut mustin itu rambut yang sisanya sisir. Betul. Di mana? Di Bir Darwan. Itu dialognya. Ini Rasul diberitahu oleh malaikat. Terus Rasul menyuruh sahabat-sahabat untuk mencari di Bir Darwan itu. Dan Rasul sendiri mendatangi. Adapun beliau itu ketika malam itu riwayat yang lain selain Bukhari, beliau diturunkan surat Al-Falaq An-Nas. Itu disihir ada berbentuk bohol. Terus adapun beliau sudah sehat karena Allah sembuhkan beliau. Yang beliau melihat karena ma'ahun fa'atul hinna. Seolah saya lihat sumur itu warna airnya itu keruh seperti celupan henna apa pacar, tumbuhan pacar. Dan di dekat pohon sumur itu ada pohon kurmanya. Pohon itu seperti buahnya seperti ru'usus syayatin, seperti kepala-kepalanya syaitan. Apakah perlu dikubur ya Tidak. Adapun saya sudah Allah sembuhkan, cuma saya khawatir usir ala nasi syar, saya khawatir ada nanti kalau kena orang takut ada keburukan. Hanya disuruh keluarkan berupa bohol. Menurut riwayat yang lain selain Bukhari, itu simpul itu bohol itu ada 11 simpul. Diserahkan ke Rasulullah SAW. Jibril turun dengan membawa Al-Falaq An-Nas itu. Disuruh bacakan. Al-Falaq itu kan 6 ayat ya. Al-Falaq, Al-Falaq, 5 ayat. An-Nas itu 6 ayat. Jumlahnya 11 ayat. Simpul itu ada 11 simpul. Dia beliau bacakan satu simpul dari Al-Falaq, lepas satu. Di satu simpul itu lepas simpulnya. Kalau dia bacakan lagi sampai 11 itu, maka beliau sembuh. Dari surah Al-Falaq An-Nas itu. Semenjak, bahkan di dalam riwayat yang lain, semenjak turun Al-Falaq An-Nas itu, beliau tidak bertawud kecuali dengan Al-Falaq An-Nas. Sampai beliau sakit itu kan beliau meruqyah dirinya dengan kulhu Al-Falaq An-Nas. Jadi caranya kita membaca ketika mau tidur. Ditiup, dibaca kulhu sekali, Al-Falaq An-Nas sekali, dan ditiup lagi, diusapkan ke tubuh beliau. Itu beliau lakukan sebelum tidur dan ketika sakit. Untuk meruqyah beliau sendiri soal meruqyah tubuh. Itu bisa dilakukan untuk ruqyah sendiri. Bahwa nau'un yustabadu minal ilmi bi khawasil jawahir. Dan dikatakan bahwa ilmu sihir itu yustabadu terambil dengan khawasil jawahir, kekhususan unsur-unsur tertentu. Kadang ditulis di emas, kadang ditulis di kulit tertentu, raja itu. Wabi umurin hisabiyah, imatoli'in nujum. Dan dengan perkara-perkara hitungan. Dalam matoli'in nujum tentang terbitnya bintang-bintang itu. Kapan nulisnya? Untuk apa? Karena kan percaya ilmu orang yang mengamalkan itu percaya bahwa setiap hari itu ada saatul nahas, ada jam-jam sial, ada jam yang saat. Kalau ingin melakukan suatu yang konotasinya jelek, seperti memisah antara dua orang, itu harus dilakukan di saat-saat nahas. Ada Samsul Ma'arif itu. Ya, kita belajar juga, cuma nggak untuk dilakukan, cuma sekedar tahu saja. Allahu a'lam shawab. Ya kalau sihir itu ya baiknya baik. Tapi ya lebih baik ditinggalkan dong itu juga. Karena kalau menurut fikih kan di situ ada kalimat-kalimat yang untuk dibaca bukan hanya tulisan.
Dengan berdoa dengan sesuatu yang kita tidak tahu maknanya itu haram hukumnya secara fikih. Khawatirnya kecuali kalau doa-doa itu didapat dari orang yang dipercaya. Seperti ada hizibnya, wiridnya Habib Syekh Bafagi. Ada beberapa kalimat-kalimat yang asing. Ya. Apa syair suluhiyah, syukuto, syarkuto. Nah itu kan, tapi kan didapat dari orang yang dipercaya. Insya Allah tidak mungkin mengajarkan sesuatu yang berbeda. Nah, khawatirnya, maka diharapkan oleh buka. Sebab di dalam Sahih Muslim, orang sahabat-sahabat itu bilang, ya Rasulullah, kami dulu zaman jahiliyah ada beberapa kalimat ruqyah lah, jampi-jampi. Ruqyah itu kan kalau boleh diterjemahkan itu jampi-jampi. Ruqyah. Kami ada ruqyah yang kami baca sama jahiliyah. Maka Rasul mengatakan, "Aridu alayya ruqakum." Paparkan kepada saya apa ruqyah-ruqyah kalian, coba. Kalian ucap. Tapi nggak disebut di situ lafadznya. Dipaparkan, maka Rasul mengatakan, "La ba'sa, tidak apa selama tidak mengandung syirik." Kesyirikan. Ya mungkin ada jampi-jampi di bahasa Jawa umpama. Selama itu tidak mengandung syirik ya tidak ada masalah. Karena Rasul sahabat-sahabat memaparkan ruqyah jahiliyah mereka dan Rasul memutuskan bahwa selama itu tidak mengandung kesyirikan tidak ada masalah. Sedangkan di situ kan banyak sesuatu yang misterius. Baik itu raja yang berupa tulisan ataupun ucapan-ucapan. Ada masa itu sihir putih, tapi kok saya tidak percaya karena sanadnya juga. Termasuk Imam Syekh Ahmad Rifai itu paling anti sama itu. Pendiri Thariqah Rifai itu paling anti sama yang kayak gitu. Karena kayak Syekh Al-Buni ya, penyusun Syamsul Ma'arif itu sendiri orangnya misterius. Iya, kalau antum cari biografi orang kan bisa suka ke hutan, suka sendiri, suka ini. Tapi kalau karuan, tidak jelas juga. Tidak termasuk ulama. Bukan. Kalau Ahmad Ad-Dairobi, Syarhul Mujarrabat itu memang alama juga. Selain dia ahli itu, ada beberapa yang namanya mujarrobat. Mujarrobat yang kata jarrobat, ada yang sudah diuji cobakan. Seperti mujarrobat yang terkenal itu, mujarrobatnya Syekh Ahmad Ad-Dairobi. Ya ada beberapa, itu mungkin masih bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kayak Syamsul Ma'arif, kayak yang pengarang-pengarangnya yang misterius, gitu gak jelas juga. Itu kok kita ragu, lebih baik tinggalkan. Ada orang dari Habib Ahmad bin Hasan Al-Tos itu, di Tazkirun Nas itu ceritakan orang itu sakit atau apa. Dia sering badan itu rasa dingin. Maka sama Habib Ahmad bin Hasan saya lupa, Habib Ahmad bin Hasan cerita satu aulia yang lain sama si wali itu bilang, kau apa yang di kantongmu itu? Keluarkan. Itu ya tulis satu Jaljalut itu. Jaljalut itu satu nadoman dinisbatkan konon katanya dari Sayyidina Ali Karamallahu wajhah. Jaljalut. Bilang apa kata Ahmad bin Hasan, apa yang ada di situ sudah ada di Widul Latif. Kau baca Widul Latif, kau buang itu. Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih itu pernah nyoba masalah khodam dan macam-macam. Kulhu. Dia baca sekian ada caranya sekian 10.000 kali atau berapa kali dengan cara begini. Nanti katanya datang. Abdurrahman bin Faqih muridnya Abdul Haddad. Khodimnya surat itu datang. Dan tanya apa kau punya hajat? Enggak ada, saya coba ingin tahu saja. Adapun kepada kalian, kepada engkau kan saya tidak ada hajat. Allah mau nyoba tak? Nanti saya sudah lupa karena gitu-gitu itu tidak tak amalkan. Coba nanti tak rujuk lagi. Caranya kalau mau ngamalkan. Tambah elok. Iya, pernah nyoba. Allah wa'alam bisawab. Bahwa namanya sama jadi itu hakikat ilmu sihir. Terambil daripada Hisabiyah
dari matoliun nujum, terus yutakut dari jawahir haikalun. Dari jawar itu, jawar yang disarankan itu atau unsur apa, terbuat dari apa unsurnya, itu diambil haikal, semacam rangka ala surati syakhs al-masyhur. Rangka itu dibentuk seperti bentuknya orang yang hendak disihir. Ditaruh pada waktu maksus, terus dia apa namanya, kalau dia intai waktu lau baginya, bagi orang itu di waktu yang khusus, di matoli unujum tadi, tempat terbicara bintang-bintang tertentu, yukron bi kalimatun yutalaqat biha minal kufri wal fuhsi. Kata yang Ghazali. Yukron dibarengkan dengannya, dengan haikal tadi itu kalimat yang diucapkan yutalaqat biha, yang diucapkan dengan kalimat yang itu berupa kekufuran dan fuhus. Kalimat yang isinya kekufuran dan kata-kata keji yang mukhalif lisyara. Yutaso bisawi ana bisyayatin. Yang mana tersampaikan dengan sababnya minta tolong dengan syaitan. Yasul min majmu' alika bi ummi al-adah, dan terhasilkan dari kumpulan ritual itu tadi dengan hukum ijra Allah, karena semua itu enggak mungkin di luar kekuasaan Allah. Hukum ijra illahil adah, hukum pemberlakuan Allah terhadap sunnatullah yang ada di alam ini, maka ahwalun gharibah, maka terjadilah ahwal gharibah, kondisi-kondisi keadaan yang asing di syakhs al-masudi, pribadi orang yang terkena sihir. Nah, saya turunkan sedikit pengetahuan tentang ini. Ma'rifatu alil asbab, ini itu ada ma'rifah, laisat madhumah. Pengetahuan seperti tentang sebab-sebab ini, dari segi itu pengetahuan tidaklah tercela, sekedar tahu. Walaupun laisa taslu ila itu, tetapi kan masalahnya dia tidak cocok pengetahuan itu kecuali untuk memberi madarat kepada makhluk. Itu masalahnya. Terus mau diapakan, mau diamalkan? Wal wasilatu ila syarri syarrun, sedangkan perantara kepada keburukan itu ya buruk juga. Karena bahkan ada sebab dari maluan, itulah yang menjadi sebab keberadaan ilmu sihir tadi yang dan yang semacamnya, ilmu tolasma dan itu tercela. Bal wanita awal min awliya ilayhi, bahkan siapa yang mengikuti seorang wali dari awliya untuk membunuh dia, kita pemilu mu'tin harisin, dan sungguh telah bersembunyi seorang awliya ilah atau seorang soleh tadi darinya, dari orang yang mengikutinya di satu tempat yang haris, satu tempat yang terjaga. Bila sa'ala dhalim an mahalle, apabila seorang dhalim bertanya tentang tempatnya si wali min awliya atau orang soleh tadi, lam yajuz tambihu alih, maka tidak boleh memberi peringatan atau mengingatkan atau menunjuki si dhalim alih atas si wali tadi atau orang soleh tadi. Bal wajib al-kadzib, bahkan wajib dusta untuk tidak menunjukkan tempatnya orang tadi. Wa dzikru mawdi irsyadul pada ilmi bisyai, sedangkan menyebut tempat bersembunyi orang itu kan irsyad, itu kan bimbingan dan ifadatu ilmin, memberi informasi, memberi ilmu juga kan berarti. Alamah huwa aleh, menurut keadaan yang mana perkara itu yaitu berada padanya, ya, syai itu berada padanya. Walakin mazmumun, akan tapi itu kan tercela. Dia ada ila doror, karena informasi yang akan dia berikan pada orang zalim tadi yang sedang mencari yang tidak bersalah tadi, itu akan mengantarkan dia kepada madarat orang ini. Padahal itu informasinya berupa ilmu. Kenapa kok tercela, kok tidak boleh? Karena wasilah kepada doror. Itu tidak boleh. Maka sihir pun tidak boleh. Karena itu wasilah kepada doror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru sebab pertama tentang kenapa kok ilmu itu tercela. Nanti ada sebab kedua yang ilmu itu tercela, karena nanti berkenaan dengan keyakinan, mengganggu akidah seorang itu, seperti ilmu nujum dan sebagainya, ilmu rantang, ramalan bintang. Dan sebab ketiga, nggak ada faedahnya. Itu ilmu yang fudul, menghabiskan waktu. Ilmu yang lain si akhir dulu belajar ilmu-ilmu aneh-aneh.